Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini Gus Mukhlis akan menceritakan tentang kisah Syekh Sayyid Yusuf yang ada di Pulau Nirwana Talango. Menurut cerita secara turun-temurun, asal mula makam Sayyid Yusuf itu bermula pada tahun 1791 Masehi, yang mana saat Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakutaningrat beserta rombongannya pada waktu itu berangkat dari Keraton Sumeneb demi menyebarluaskan agama Islam di Bali. Nah, ketika sang raja menyudahi siarnya di Pulau Dewata tersebut, akhirnya pulang ke Sumeneb dan kapalnya itu berlabuh di pelabuhan Kalianget untuk bermalam akibat kelelahan di dalam perjalanan. Saat bermalam itulah Sri Sultan terkejut melihat sinar yang sangat terang seakan jatuh dari langit ke bumi di sebelah timur pelabuhan Talango. Kemudian Sri Sultan ini sahabat mengikuti sinar itu untuk mencari tanda jatuhnya sinar yang dia lihat ada di tengah hutan. Kemudian setibanya di titik sinar itu, Sri Sultan meyakini bahwa tempat ini ada kuburan, yakni kuburan aulia. Seketika Sri Sultan memberikan salam dan tiba-tiba ada suara yang menjawab salam sang raja, tetapi tidak nampak wujudnya. Lalu sahabat, untuk mengetahui keberadaan suara tersebut, beliau Sri Sultan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menemukan petunjuk, yakni jatuhnya selembar daun sukun di pangkuannya, yang setelah dia lihat daun sukun yang jatuh itu bertuliskan tulisan Arab, Hadza Maulana Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani. Jadi pemberitahuan dari daun sukun itu adalah memberitahukan bahwa itulah makam Maulana Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani. Nah, selanjutnya Sri Sultan memasang batu nisannya di situ. Diberi nama sesuai dengan nama yang jatuh tertera pada daun sukun. Kemudian Sri Sultan juga menancapkan tongkatnya di kuburan tersebut untuk menjadi sebuah tanda, yang mana tongkat tersebut sampai sekarang sahabat tumbuh menjadi pohon yang besar serta rindang untuk menaungi para peziarah. Hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh Habib Hasan beberapa tahun yang lalu. Seperti itulah kisahnya. Berikutnya, setelah beberapa tahun, kemudian dibangunlah oleh sang raja pendopo kecil untuk menutupi di atas makam Syekh Sayyid Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kuburan Syekh Sayyid Yusuf itu pindah dari sebelah timur. Dalam artian, makam Syekh Sayyid Yusuf ini tidak menghendaki adanya pemberian cungkup atau pendopo kecil di atas makamnya, sehingga sampai saat ini ketika kita berziarah ke makam Sayyid Yusuf, maka kita tidak akan menemukan di makam tersebut ada penutup pendopo kecil atau cungkup di atas makam Syekh Sayyid Yusuf. Itulah sahabat Gus Mukhlis sekelumit kisah tentang penemuan makam Syekh Maulana Sayyid Yusuf, yang mana ketika kita akan ke makam ini, kita harus menyeberangi lautan terlebih dahulu dengan memakai perahu dari pelabuhan Kalianget menuju pelabuhan Talango. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat yang masih belum sampai di tempat ini, para sahabat-sahabat yang suka ziarah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berziarah ke makam Syekh Maulana Sayyid Yusuf.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.